Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian menengok kanan kiri bawah kursi kalian apakah ada sampah? Ada, Bu. Kalau ada, saya kasih waktu 1 menit untuk membuangnya ke tempat sampah ya, jangan buang sembarangan. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Mbak Silvi. Tempat duduk siap, Kak. Doa mulai. Selesai. Sebelum itu Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ibu Mas Ivan, Mbak Nilam, Mbak Septi, Mbak Nurisya, hadir. Mbak Rati, hadir. Mbak Silvi, Hadir. Mbak Anissa, Hadir. Mbak Fira, Hadir. Mbak Sabila, Hadir. Mbak Rani, Hadir. Mbak Suci, Hadir. Mbak Lulu, Hadir. hadir semua ya. Alhamdulillah kalian sangat rajin sekali untuk pergi ke sekolah. Alhamdulillah. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan sudah itu mencari apa? Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Makna kata sulit. Nah, untuk hari ini kita itu akan belajar mengenai unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu Ibu berharap kalian itu dapat memahami dan menganalisis unsur kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, fungsinya apa sih unsur kebahasaan itu? Fungsinya itu nanti apabila kalian membuat teks negosiasi ataupun secara langsung melakukan negosiasi itu kalian dapat menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan unsur kebahasaannya. Nah, sebelum itu Ibu akan membocorkan sedikit apa aja yang ada di dalam unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada kalimat langsung. Yang ketiga itu ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Yang keempat ada kalimat persuasif. Dan yang kelima itu ada tuturan pasangan. Nah, pada hari ini Ibu tidak akan menerangkan kelima unsur teks negosiasi ini secara langsung ya, tapi Ibu itu mau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok dengan memahami unsur kebahasaan teks negosiasi itu secara bersama-sama. Nah, tentunya hal itu selaras dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan dengan metode STAD atau Student Team Achievement Division. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian akan berdiskusi dengan LKPD yang Ibu berikan. Nah, kan ini udah Ibu skill dikit-dikit ya mengenai unsur apa aja yang ada di teks negosiasi. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu di buku paket kalian yang sudah dipinjamkan oleh sekolah. Kemudian Ibu akan membagi LKPD pada kalian. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut, kalian itu bisa mencermati teks yang ada di situ, dibaca secara seksama, teksnya dibaca secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong karena kalian tidak dapat menemukan unsur kebahasaan teks negosiasi apabila teksnya hanya dibaca separuh-separuh saja. Setelah itu kalian dapat mencari adakah pronomina, kemudian kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif, kalimat persuasif, dan juga tuturan berpasangan. Sekarang bisa mulai dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Apabila ada yang kesulitan bisa tanyakan ke Ibu. Baik.
gabungan kelompoknya ya. Ya. Apakah ada kesulitan untuk kelompok 3? Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Apabila sudah selesai, perwakilan setiap kelompok bisa maju ke depan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pronomina nomor 1, jenis kata ganti orang pertama. Bentuk saya, kalimat dalam teks, saya membawa beberapa jenis kopi dari berbagai daerah. 2. Kata ganti penunjuk, bentuknya itu, kalimat dalam teks. Setelah kesepakatan itu, Dimas mengundang Pak Jamal untuk menikmati secangkir kopi di kafenya. Kemudian yang kalimat langsung, selamat pagi Dimas, bagaimana kabar kafenya, semakin ramai bukan? Baik, perkenalkan nama saya Nur Binti, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kalimat interrogatif. Tapi bagaimana dengan harganya? Kemudian yang selanjutnya, kalimat deklaratif. Pak Jamal telah lama berkecimpung dalam bisnis kopi dan memiliki berbagai jenis biji kopi berkualitas tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami pada teks negosiasi kopi. Yang pertama ditemukan kalimat persuasif, yaitu saya bisa membantu menyediakan bahan dan mungkin mendatangkan barista berpengalaman untuk berbagi ilmu. Kemudian ditemukan pula tuturan pasangan, yaitu salam membalas salam. Pak Jamal, selamat pagi Dimas, bagaimana kabar kafenya? Dimas, pagi Pak Jamal, alhamdulillah semakin banyak pelanggan yang datang. Baik, berikan apresiasi buat teman-teman kalian. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai apa yang udah teman-teman kalian sampaikan. Jadi melalui analisis secara berkelompok tadi itu ada pronomina. Apa sih pronomina itu? Ada yang tahu? Kata ganti orang. Nah, Kata ganti orang.
Tapi di dalam teks negosiasi ini pronomina tidak hanya kata ganti orang saja, melainkan juga bisa digunakan untuk kata ganti benda atau penunjuk seperti kata itu, kata ini, dan lain sebagainya. Kemudian ada kalimat langsung. Nah, ada yang tahu kalimat langsung itu apa? Yang ada tanda petiknya. Betul, ada yang lain lagi selain Mbak Fira? Tuturan. Nah, betul. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan secara langsung dengan ditandai apabila ditulis itu terdapat tanda petik. Ya. Kemudian ada kalimat deklaratif dan juga kalimat interrogatif. Nah, kalimat deklaratif itu seperti kalimat pernyataan, kemudian untuk kalimat interrogatifnya itu sendiri kalimat pertanyaan. Jangan kebalik ya, deklaratif itu pernyataan, interrogatif pertanyaan. Kemudian ada kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini kalian tentunya sudah tidak asing lagi ya. Apa itu kalimat persuasif? Ya, betul sekali. Jadi kalimat persuasif ini adalah kalimat yang dapat mempengaruhi dan juga dapat mengajak pembacanya. Kemudian ada tuturan berpasangan. Apa sih tuturan berpasangan itu? Tuturan berpasangan itu adalah percakapan antara dua orang ataupun lebih seperti mengucapkan salam dan menjawab, kemudian bertanya dan menjawab. Kemudian ada kalau di teks negosiasi ini ada menawarkan dan juga menerima ataupun menolak tawaran. Nah, untuk memperdalam penguasaan kalian di unsur kebahasaan teks negosiasi ini, Ibu ada kuis di Quizizz, bisa dibuka grup kelasnya. Kalian silahkan bergabung ke Quizizz tersebut. Sebelumnya tidak Ibu tayangkan karena di laptopnya punya Ibu tidak dapat menyambung dengan internet. Yuk, baru 6 pemain, yang lainnya. Ya. Kuis ini bisa kalian kerjakan sungguh-sungguh karena nantinya ada reward untuk kalian yang bisa memperoleh juara 1, 2, ataupun 3 ya. Sudah masuk semua? Kita cantik. Oh, bila sudah bisa Ibu mulai sekarang ya. Silakan Mbak Vina dipercepat. Apakah sudah? Sudah. Baik, Ibu akan mulai sekarang kuisnya. Ayo, tidak boleh mencontek ya. Dikerjakan sendiri sesuai dengan pemahaman kalian.
Apakah sudah selesai semua ini? Sudah. Kok masih, kayak kelihatannya masih ada yang Sudah. mengerjakan. Sebentar ya Mbak Vina, nunggu teman-teman yang lain. Seru banget. Gantian lo, ganti rupanya. Rupamu. Kenapa kodok ini? Aku tuh harus kok salah. Jadi ketemu sama dia tuh. Bro, aku lagi ya. Masih mau coba. Ya teman-teman saya cintaku. Ya, tinggal Mbak Rati ini yang masih berpikir. Sama Nur. Ulangi kok ya salah. Kok kalah nih aku kalah. Bener lah. Iya, Bu. Isi tunggu malah sih udah macam. Oke, jadi kan kalian udah selesai semua nih. Ibu umumkan ya yang dari juara ketiga terlebih dahulu. Siapa nih yang ketiga? Mbak Septi. Mbak Septi. Kemudian yang kedua itu ada Sasa. Sasa itu siapa? Kenapa kalian nggak menulis nama yang kalian sendiri? Siapa Sasa? Sabila. Yang tertinggi kedua ada Mbak Sabila. Kemudian yang pertama ada Anissa Eka. Oke, buat teman-teman yang tadi presentasi dan juga yang tadi memenangkan games ini bisa maju ke depan. Semangat Aku dijaga Orang yang aku 50% duitnya itu Piro. Yeay, aku ya oleh. Walaupun aku kalah. Dengan skor tertinggi di games unsur kebahasaan. Tapi banget ya. Jadi buat kalian yang udah maju mewakili kelompok tadi. Bisa 20.000 tuh. Bisa 20.000. Aku belum duit deh. Kurang satu. Alhamdulillah. Oh iya bener banget. Oh iya. Bisa kembali ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih Bu. Nah, jadi menurut kalian soal di kuis tadi itu gimana? Apakah mudah? Apakah sudah ada? Nah, apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa belajar kembali mengenai unsur kebahasaan teks negosiasi karena unsur kebahasaan ini sangat penting ya untuk materi selanjutnya. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari yang awal sampai dengan akhir? Jadi unsur kebahasaan dari teks negosiasi itu ada beberapa seperti kalimat deklaratif, integratif, persuasif, dan juga ditemukan pronomina juga dan juga tuturan pasangan. Ya, betul sekali Mbak Anissa. Jadi di unsur kebahasaan teks negosiasi itu ada pronomina, ada kalimat langsung, kemudian ada kalimat deklaratif dan interrogatif, kalimat persuasif, serta tuturan berpasangan. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Kalian bisa persiapkan diri kalian lagi untuk pembelajaran minggu depan, karena pembelajaran minggu depan itu Ibu akan meminta kalian untuk membuat
membuat teks negosiasi secara individu. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi hari ini? Tidak. Apabila tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum keluar kelas, kalian bisa tengok lagi apakah ada sampah atau tidak, karena kebersihan itu sangat penting untuk kondusivitas pembelajaran. Tidak ada, Bu. Apabila tidak ada, kalian bisa beristirahat. Terima kasih.